Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Tsumma ila arwahi jami' sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Dimashq. Tsumma ila ruhi min syarih hadzal kitab Dr. Mustafa bin Bahu ودكتور محيي المستوى صلى الله عليه درجاتهم في الجنة ويكفر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم على هذه وكلمة صالحة شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya, walaupun ngantuk ya, yang mungkin nyawanya belum kumpul, tapi Allah berikan kesempatan kalian ikut ngaji kitab ya, kalau di jadwal itu majalis saniyah. Mungkin buat antum-antum yang belum tahu, kitab majalis saniyah itu adalah kitab syarah dari kitab hadis Arba'in an-Nawawiyah. Anda melihat masih banyak yang belum bawa kitab. Ya, mungkin bingung nih, ini kitab apa? Ya. Jadi kalau misalkan antum tidak memiliki kitab majalis saniyah, cukup bawa kitab hadis Arba'in. Tahu kitab hadis Arba'in? Tahu, punya ya? Ya, nanti antum bisa bawa itu. Oke. Untuk yang sudah bawa kitab, bisa antum buka bagian muqaddimah ya. Kita mulai dari muqaddimah Imam Nawawi. Nah, nanti untuk di pertemuan yang selanjutnya bisa dibawa ya. Betul. Kalau misalkan tidak memiliki kitab majalis saniyah, cukup kitab hadis Arba'in. Tapi saya menyarankan si kitab hadis Arba'in saja cukup. Gitu. Karena untuk antum majalis saniyah itu terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Imam An-Nawawi. Ya. Muqaddimah itu kalau dalam buku ya, kalian pernah baca buku? Ada yang nggak punya buku di rumahnya? Ya. Kalian kalau misalkan baca buku, buku-buku ilmiah ya, itu di bagian depan itu ada namanya pendahuluan ya. Nah, pendahuluan ini dalam bahasa Arab disebut sebagai muqaddimah ya. Ini pendahuluan yang ditulis oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Maaf ya, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi oleh Syekh Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi perlu kalian ketahui ada dua ulama yang bernama Nawawi. Ada dua ulama. Satu yang berasal daripada Damaskus atau Ad-Dimashq ya. Yang kedua itu adalah Syekh Nawawi yang berasal daripada tanah Indonesia ini. Dan khususnya dari tanah Banten, dari desa Tanara. Gitu. Mana duluan yang hidup? Ya, hidupnya lebih dulu. Apakah Syekh Nawawi yang ada di Damaskus atau Syekh Nawawi yang ada di Banten? Itu lebih dahulu yang ada di Damaskus ya. Jadi Syekh Nawawi yang ada di Damaskus, baru Syekh Nawawi yang ada di Banten gitu. Sampai sini dapat dipahami ya?
Jadi ketika ada orang menyebutkan Syekh Nawawi, kalian cross check dulu. Ini Syekh Nawawinya yang mana? Yang di Banten kah? Atau yang di Damaskus kah? Ya. Kalau yang di Damaskus, beliau ini memang terfokus kepada keahliannya itu tentang hadis. Ya, tentang ilmu-ilmu hadis. Ya. Nah, kalau misalkan Syekh Nawawi yang ada di Banten itu lebih kepada tasawuf, thariqah, ya. Makanya beliau banyak mensyarah kitab-kitab yang berisikan tentang nasihat. Salah satunya kitab beliau yang masyhur itu ada kitab Nasaihul Ibad. Ya. Mungkin kalian belum belajar ya? Udah belajar belum kalian? Hah? Udah. Kitab Nasaihul Ibad. Ya. Nah, kitab Nasaihul Ibad itu ya awalnya matannya itu yang kalian pegang itu syarah. Matannya itu dikarang oleh Syekh Syihabuddin atau terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri, ya. Nah, tapi ya kadang orang hanya cuma tahu pensyarahnya aja, nggak tahu siapa pengarang matannya. Gitu. Dan dua-duanya sama-sama orang yang luar biasa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta semesta alam. Alam ini banyak penafsirannya, bisa dikatakan alam semesta ini yang meliputi galaksi Bima Sakti, ataupun alam-alam seperti alam manusia, alam jin, ya, alam hewan, itu mereka memiliki alamnya masing-masing. Makanya yang paham bahasa hewan ya hewan, yang paham bahasa jin ya jin, yang paham bahasa manusia manusia. Nah, kalau misalkan ada manusia dinasihatin nggak ngerti-ngerti, ini akan jadi pertanyaan nih. Wah, jangan-jangan dia bukan berasal dari alam manusia. Ketika dinasihatin kagak ngerti nggak? Udah dinasihatin dilakuin lagi, dinasihatin dilakuin lagi. Tuh, ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan alam, pembagian jenis alamnya di dunia ini banyak banget, bukan hanya cuman 2, 3 gitu, tapi bahkan mencapai ribuan. Gitu. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pembagian alamnya masing-masing. Ya. Hanya hati-hati, apalagi yang orang indigo, yang katanya indigo, indihome, yang sering melihat, ya, Miss K, ya, yang melihat teh poci terbang. Ini kadang pilihannya 2 biasanya yang sering terjadi. Apa? Antara dia yang masuk ke alam mereka, atau orang ini sedang berimajinasi, kebanyakan khayal, kebanyakan ngahalu. Oke. Ya, sampai sini dapat dipahami ya. Karena kita memiliki alamnya masing-masing. Kita tinggal di alam kita, alam manusia. Qayyumus samawati wal ardiyyin. Qayyum memiliki arti al-qaim bit-tadbir wal hifz. Artinya suatu hal yang berdiri untuk mengatur dan menjaga. Bit-tadbir wal hifzi. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala inilah satu-satunya yang mampu mengatur 7 lapis langit dan bumi. Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Di sini. Ya. Ustadz gaji 6 miliar mau nggak? Cuman kerjaannya ngatur 7 lapis langit dan bumi. Ya. Gimana caranya Saturnus tidak berbenturan dengan planet Neptunus? Ya. Gimana caranya bulan sama matahari perputarannya tidak saling mendahului? Ya. Coba kalau misalkan bulan sama matahari muternya balapan. Buset, ngeri kita. Ya.
Coba kalau misalkan planet-planet itu, kan udah belajar ya di pelajaran IPA kalau tidak salah ya, IPA atau IPS, bahwasannya setiap planet itu memiliki garis edarnya ya, mutar itu melingkar. Gimana coba kalau misalkan kata si planet Venus, saya mah capek, bosan muter di garis edar sendiri, saya mah pengen nyobain garis edar teman. Apa yang akan terjadi kira-kira? Tabrakan, kehancuran massal. Ya. Maka oleh karena itu butuh ya sosok yang mengatur, ya. Dan siapa yang mampu mengatur itu semua? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbesar, itu yang menurut kita paling besar ya. Ini planet-planet yang ada di luar. Yang paling kecil Ardiin di 7 lapis bumi pun sama demikian. Ya. Itu orang sudah sampai ke angkasa, tapi orang belum sampai ke titik terbawah bumi. Ada apa di titik terbawah bumi? Tuh. Bahkan hatta dabatun fil ardi, itu pun Allah illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu hewan melata, bisa bakteri, bisa cacing pita, bisa apa? Yang melata hewan apa lagi? Ular, anak condak. Ya, itu pun rezekinya di tangan Allah. Makanya ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya gini, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Maka ketika dia bertawakal kepada Allah, terselesaikan segala permasalahan. Ya, jadi pertanyaan, antum mau bertawakal atau tidak? Ya, menyerahkan urusan kepada Allah atau tidak? Kalau kita jadi orang yang beriman sesuai dengan koridor keimanan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kita dari hal yang tidak disangka-sangka. Kalau misalkan kita masih mikir, aduh, ngaji dulu, kapan kayaknya, itu bukan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Artinya kita masih bisa memprediksi yang namanya tidak disangka-sangka. Kira-kira kita tahu nggak rezekinya dari mana? Tahu. Bisa aja lagi ngaji-ngaji gini, datang Pak Prabowo ngasih duit, bisa jadi. Ya rezeki min haitsu la yahtasib, kan kita nggak tahu. Mudabbirul khalaiqi ajma'in, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengatur seluruh makhluk-makhluk ciptaannya keseluruhannya. Makanya ada ayat dalam Quran surat Ar-Rahman yang mana Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Ari santri mah sibuk naon? Sibuknya apa? Santri mah makan, tidur, sholat, tidur lagi, tidur di kelas, tidur di masjid, tidur. Ya, itu kebiasaan santri. Tapi santri yang kedul, ya, tapi santri yang rajin mah insya Allah enggak ya. Bangun tidur langsung tahajud. Ya, walaupun kadang tahajudnya habis subuh. Nggak bercanda, insya Allah ada lah, masih banyak santri-santri yang rajin. Tuh, ya Allah tuh sibuk ngapain? Allah sibuk memberikan rezeki, Allah sibuk mencabut rezeki, Allah setiap hari itu memberikan hidayah, mencabut hidayah, memuliakan, lalu menjatuhkan derajat orang. Banyak kesibukan Allah, dan Allah tidak tertidur. Ya, Allah tidak tertidur. Gimana coba kira-kira kalau misalkan kata Allah, capek bayangin Allah lupa ngasih rezeki nafas ke kalian, tiba-tiba ya, ada yang punya penyakit asma, ya, itu yang punya penyakit asma, kalau udah kambuh bayangan, oh ya Allah, jangan meet up dulu sama malaikat Israel, ya Allah, ya,
Makanya kalau kalian punya apa kesehatan yang luar biasa, nikmati, syukuri. Nikmati, syukur. Coba pas bangun tidur, tarik napas dalam-dalam. Lega ternyata napas ya. Ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Ucapkan sesuatu. Kalau ada suatu hal yang datang kepada kita, biasakan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta uang ke orang tua, mintanya 100.000, dikasihnya cuma 10.000, alhamdulillah. Alhamdulillah masih dikasih. Kalau misalkan nggak dikasih, ya jangan malah dikasih, minta 100.000 dikasih 10.000 terus ambek-ambekan. Wah, jangan. Itu namanya orang yang kufur. Kalau begitu, ya sebenarnya cukup. Setiap hal juga cukup. Yang membuat tidak cukup kira-kira uangnya apa? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Sebenarnya cukup. Kalian mau dikasih 10.000 sebulan juga cukup. Yang penting kalian nggak punya keinginan apa-apa. Kira-kira utuh nggak itu duit? Ya, itu. Nah, kita kembali lagi. Ba'isur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Lalu Allah lah yang mengutus rasul-rasulnya, semoga tercurahkan salawat serta salam kepada mereka. Ya, jadi Allah pun mengutus nabi, ya, rasul kepada setiap kaum, kepada setiap umat. Ya, ilal mukallafin, yang mana setiap individu daripada kita yang memiliki tanggung jawab. Ya, di hidayatihim, ditunjuknya nabi dan rasul itu tujuannya untuk memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang seharusnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayani syara'id din, dan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat. Ya. Sekarang kan rasulnya nggak ada, nabinya nggak ada, benar nggak? Awas, nabi dan rasul terakhir itu sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustadz nggak mau tiba-tiba ada alumni yang pernah ngaji sama Ustadz ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul. Ya, misalkan nanti pas udah lulus mentang-mentang si ini pakai kacamata, ya kelihatan pintar. Ya, abis lulus ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul, awas. Ya. Nah, karena udah nggak ada, siapa penerusnya? Ya ini ulama. Paling minimal yayasan santri. Jadi kita punya tanggungan, punya kewajiban untuk menjelaskan syariat agama kepada orang-orang di sekitar kita yang masih belum mengetahuinya, yang masih kurang paham terhadap syariat agama. Pasti ada di antara kalian yang mana cuman kalian doang yang mondok, bener? Ya, bukan cuman di keluarga, tapi juga sekampung mungkin cuman kalian doang yang mondok, ada. Ya, artinya mondoknya kalian ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan kalian, tapi juga untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Ya, kalian itu penggugur dosa bagi kampung kalian. Ya, ketika ada satu yang berangkat ke pesantren belajar agama, maka gugurlah dosa satu kampung itu. Kewajibannya tergugurkan. Artinya secara tidak langsung antum-antum yang ada di pondok ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, yang lagi nyantri ini. Ya, biddalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin, yang mana itu semua didasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, wa wadihatil barahin, ya, dan
bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'ami. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ala jami'i ni'ami, atas setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata Imam Nawawi. Ya. Wa as'aluhul mazid, dan aku meminta kepada Allah ditambahkannya nikmat. Ya, sudah hak kita ketika diberikan nikmat sama Allah, minta lagi, syukuri, tapi dengan catatan bersyukur, Bu. Ya. Puji Allahnya, Bu. Ya, rumusnya kan begitu. Iya karena budu wa iya karena ya, ibadah dulu laksanakan, jalankan kewajiban, baru minta yang menjadi hak kita. So, ini mah teori pasti. Ya, boleh dibuktikan kapan? Ketika di rumah. Ya, pengen minta duit jajan, tapi antum males-malesan di rumah. Makanya pilihannya dua. Ya, antara kalau keseringan dilakukan dicoret dari kakak, atau sendal dan panci melayang ke muka, pilihannya dua. Ya, tapi ari antumnya bagur, ari antumnya rajin, ari antumnya taat, jangankan dia diminta, belum diminta dia duitnya nyamperin. Ya, udah kayak ada sinyal GPS-nya nyampe ke kita. Ya, mengerti ya sampai sini ya? Awas. Mana? Wa aswaluhul mazid min fadlihi, daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, ya, keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kami, junjungan kami, Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa habibuhu wa khaliluh, dan juga Nabi Muhammad ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, serta khalil, makhluk yang paling dekat derajat dan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Adam setelah selesai diciptakan, Nabi Adam itu sempat cemburu. Cemburunya kenapa? Karena melihat di Lauhil Mahfuz, ya, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan dengan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di luar perdebatan apakah tingkatan riwayat tersebut sahih atau tidaknya, ada hikmah yang dapat kita ambil bahwasanya ternyata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang dipanggil secara ruhaniah dan jasadiah, yang langsung talaqi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi Isra wal Mi'raj, itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa saja yang bergelar kalimullah, yaitu nabi yang diberikan kesempatan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di lembah Muqaddas Tua, di lembah Tua, ya, di Bukit Tursina. Ya, itu pun baru melihat murni Allah, gunung saja meledak, gemetar itu Nabi Musa. Ya, tapi masya Allah, ketika Nabi Muhammad itu langsung dipanggil, ya, bertalaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sampai dipanggil begitu, betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul makhluqin, ya, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz, al-mu'jizah al-mustamirrah ala ta'aqubi sinin, yang mana Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan Al-Quran
yang mulia, al-mu'jizah sebagai bentuk mu'jizat al-mustamirah yang terus berkelanjutan, ta'aqub sinin, walaupun tahun demi tahun ini berganti. Wa bis sunanil mustamirah lil mustarsyidin, ya. Lalu Nabi juga diberikan ya suatu kemampuan ketika berbicara penuh hikmah, ketika berbicara penuh makna. Makanya setiap ucapan, tidak tanduknya Nabi, perilakunya Nabi, diamnya Nabi, ikrarnya Nabi itu menjadi sunnah, menjadi pembelajaran penuh makna. Nah, apa yang dilakukan Nabi daripada pembicaraan, diamnya, pernyataannya, ini menjadi cahaya penerang kepada orang-orang yang membutuhkan petunjuk. Salah satunya dalam pelajaran hadis. Kalau kita tangkap dari lafaz lil mustarsyidin, artinya kalau kalian pengen dibukakan futuh dalam mempelajari hadis, dibukakan pemahaman dalam memahami ilmu hadis, ya, catatannya satu, harus dimulai dari kaliannya yang mau. Karena dalam ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya, itu nggak ada catatan sejarahnya gurunya nyamperin, gurunya nyamperin, nih hafalin hadis ini, nih pahami hadis ini, enggak. Tapi beliau berkeliling di sekitaran Jazirah Arab, mencari guru, mencari hadis, kadang jauh berjalan ratusan kilometer untuk datang ke Syekh Azam. Syekh Azam mencari hadis, misalkan ini contoh. Udah jalan misalkan 1000 kilometer di Syekh Azam, ternyata cuma dapat satu hadis. Lalu berjalan lagi ke Syekh Faris, ternyata juga cuma dapat satu hadisnya palsu lagi, gitu terus, jadi perjuangan seorang ulama-ulama hadis itu menghampiri gurunya itu luar biasa. Artinya kalau kalian pengen dapat pemahaman dalam ilmu hadis, harus ada minat yang besar, harus ada keinginan yang besar dari kalian untuk mempelajari hadis dan mendekat kepada guru-guru yang mempelajari yang memberikan pembelajaran ilmu hadis. Al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din. Itu tadi sudah kita bahas. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada seluruh nabi dan rasul. Wa ali kulli sair salihin, dan juga kepada keluarga orang-orang yang saleh. Tuh. Di sini luar biasanya Syekh Nawawi, orang biasanya memberikan salawat dan salam itu selesai sampai nabi dan rasul, selesai. Tapi di sini beliau juga memberikan salawat kepada orang-orang yang soleh dan beserta keluarganya. Yang jadi pertanyaan, kalian mau nggak jadi orang yang soleh? Kalau kalian mau jadi orang yang soleh, maka kalian masuk ke dalam kategori yang didoakan oleh Imam Nawawi. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau, berarti nggak masuk dalam kategori itu. Oke. Dikarenakan waktu yang sudah habis, selesai kita sampai satu paragraf pertama, cukuplah. Semoga ada yang bisa kita jadikan pembelajaran, bermanfaat untuk kedepannya. Oke. Nanti di pertemuan yang akan datang bawa kitab hadis arba'innya. Ya bina nakhtam liqa'ana hadza bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.